Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, saat kita telah memasuki usia tua, yakni usia mulai 45 tahun, 55 tahun dan 60 tahun, tidak ada yang kita harapkan selain kelak di usia tua kita selalu sehat walafiat, bisa ibadah maksimal, tetap diberikan kecukupan rezeki, tidak diuji dengan penyakit kepikunan, saat meninggal dunia diberikan husnul khotimah, kelak selamat dari siksa kubur dan neraka, dan diberikan kemuliaan pada hari kiamat dengan masuk ke dalam surga. Maka selain menjaga ibadah-ibadah yang wajib seperti ibadah sholat wajib 5 waktu dan ibadah puasa Ramadan, kita hendaklah rajin berdoa memohon kepada Allah kiranya di usia tua kita diberikan semua impian kita tadi. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, paling minimal ada 3 doa utama yang harus selalu kita baca setiap hari, yaitu doa ampunan, doa selamat dari siksa kubur dan neraka, dan doa masuk surga. Selain 3 doa ini, kita hendaknya juga rajin membaca doa selalu sehat, doa tidak pikun di masa tua, dan doa diberi kecukupan rezeki di masa tua. Maka di video kali ini kembali kita akan membaca bersama-sama 10 doa pendek masa tua yang bisa kita amalkan setiap hari, khususnya setiap habis sholat. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau, yakni kitab Asbabul Maghfirah, menyebutkan bahwa ada 3 doa, 3 permohonan yang paling utama dan paling penting diamalkan setiap hari bagi setiap muslim. Beliau berkata, wa min ahammi ma yas'alul abdu rabbahu maghfiratu dzunubihi. Termasuk paling pentingnya doa atau permohonan bagi setiap muslim adalah berdoa memohon ampunan dosanya kepada Tuhannya. Wa ma yastalzimu dzalika kan najati minan nari wa dukhulihil jannah, dan berdoa memohon selamat dari siksa api neraka dan memohon masuk surga. Maka setiap habis sholat mari tidak melalaikan memohon kepada Allah. Pertama memohon ampunan dosa, kemudian memohon keselamatan dari siksa api neraka, dan memohon kelak bisa masuk surga. Dari penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Asbabul Maghfirah ini, berikut 10 doa pendek yang bisa kita amalkan di usia tua kita sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan mengamalkannya dan Allah mengabulkannya. Dan di bagian akhir video ini insya Allah akan saya contohkan redaksi doa singkat yang bisa kita amalkan setiap habis sholat, yang di dalamnya kita baca doa-doa pendek ini. Yang pertama, doa ampunan dosa. Kita bisa mengamalkan doa pendek yang biasa kita amalkan untuk memohon ampunan dosa, yaitu Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani
dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa ampunan Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 41, Rabbana wufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan ayah ibuku dan segenap orang yang beriman pada hari perhitungan atau hari kiamat. Yang ketiga, doa ampunan Nabi Nuh. Disebutkan dalam Al-Quran surah Nuh ayat 28, di mana Nabi Nuh pernah memanjatkan doa permohonan ampunan dengan redaksi sebagai berikut. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ayah ibuku dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan juga ampunilah segenap orang yang beriman, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan. Yang keempat, doa selamat dari siksa kubur. Di antaranya dengan membaca doa berikut ini, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa alam kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya Dajjal. Doa ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum faljastaiz billahi min arba'in yaqulu." Apabila salah seorang dari kalian telah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Inilah redaksi doa yang dianjurkan dibaca saat duduk tahiyatul akhir, sebelum salam, saat telah sampai kalimat innaka hamidum majid. Kita baca doa ini. Meskipun demikian, kita tetap boleh membacanya di waktu lain, misalnya sehabis sholat wajib 5 waktu. Yang kelima, doa pembebas siksa api neraka. Di antara redaksinya ada yang sangat pendek, yaitu Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak 7 kali sehabis sholat maghrib dan sholat subuh. Namun kita juga boleh membacanya di setiap habis sholat. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir menyebutkan sebuah riwayat hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza sholaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin." Apabila engkau telah menyelesaikan sholat subuh, sebelum bicara dengan seseorang, maka bacalah doa pendek ini, Allahumma ajirni minan nari, sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutta min yaumika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka sesungguhnya jika engkau pada harimu meninggal dunia, maka engkau ditetapkan bebas dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan mithla dzalik.
Dan apabila engkau telah menyelesaikan sholat maghrib sebelum bicara dengan seseorang, maka bacalah doa pendek ini, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutta min lailatika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka sesungguhnya jika engkau pada malammu ini meninggal dunia, maka engkau ditetapkan bebas dari api neraka. Yang keenam, doa pendek dirindukan surga, ditakuti neraka. Doa ini adalah doa masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Di antara redaksinya adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, doa apa yang engkau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Yang ketujuh, doa kuat ibadah, termasuk doa pendek yang harus senantiasa diamalkan setiap hari adalah doa kuat ibadah yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Yang kedelapan, doa selalu sehat walafiat. Kita bisa mengamalkan doa berikut ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Doa ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakrah. Rasulullah pernah berdoa dengan membaca doa ini. Yang kesembilan, doa agar tidak pikun di masa tua. Rasulullah mengajarkan doa berikut ini untuk memohon keselamatan dari kepikunan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan pada kehinaan umur, yakni kepikunan. Aku berlindung kepadamu dari fitnahnya dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa di alam kubur. Doa ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-10, doa cukup rezeki di masa tua. Di antaranya dengan membaca dan mengamalkan doa pendek ini, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni wangqita'i umri wa qurbi ajali. Ya Allah, jadikanlah keluasan rezekimu padaku di saat usia senjaku, dan di saat putusnya umurku, dan di saat dekatnya ajalku.
Doa ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya bersumber dari Sayyidatina Aisyah. Semua doa-doa ini bisa kita baca dan bisa kita amalkan setiap habis sholat. Berikut contoh mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqita'i umri wa qurbi ajali. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.